terima kasih atas kesempatan Bapak sudah hadir untuk bisa saya wawancarai, Pak. Iya, Ya, terima kasih. ya, saya punya tugas PPG untuk mewawancarai Bapak tentang identifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam sekolah. Oh iya, baik. Terutama di sekolah SMK Negeri 1 Bangil Utara, Pak. Oke, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Ya, yang pertama itu yang saya melihat, Pak, kadangkala itu, Pak, kurangnya aplikasi nilai-nilai Pancasila di sekolah siswa, begitu, Pak. Oh, Kira, hal, ya. ya, hal itu karena mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengertian terutama penghayatan siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini perlu guru mata pelajaran terutama yang berkaitan dengan hal itu, PKN misalnya, Pak. PKN, untuk lebih memberikan penguatan pada saat penyampaian materi-materi pembelajaran di dalam kelas, sehingga dalam keseharian anak-anak di sekolah sedikit demi sedikit akan dapat melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama nilai yang sila pertama yaitu ketuhanan. Setiap siswa diharapkan baik lingkungan sekolah maupun keluarganya atau tengah-tengah masyarakat untuk senantiasa taat kepada Tuhannya dengan cara melaksanakan sholat bagi yang agama Islam, ibadah di gereja setiap hari Minggu bagi yang agama Kristen. Di samping itu juga bernama nilai karakter bangsa seperti tanggung jawab, jujur, toleransi dalam umat beragama perlu ditekankan. Dan sebenarnya hal ini bukan cuma tugas guru PKI, guru mata pelajaran agama tidak kalah pentingnya, begitu juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Ya, dalam hal ini supaya guru melaksanakan tugas sebagai pendidik, dalam hal ini mendidik, bukan sekedar mengajar dalam kelas. Saya kira demikian. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Kita lanjut ke masalah yang berikut, Pak. Kadangkala guru saya juga, Pak, memiliki kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran, Pak. Dan kadangkala juga dalam proses pembelajaran itu kadangkala tidak sesuai apa yang tertuang di RPP dengan actionnya di kelas, aplikasinya di kelas. Gitu. Oke. Masalah-masalah kesulitan pembuatan atau penyusunan perangkat pembelajaran ini memang banyak kita peroleh di setiap guru. Hal ini sebenarnya guru sudah memiliki pengetahuan tentang itu. Tinggal kita kesulitan yang ada ini kita menyatukan persepsi sehingga sistematika penyusunan RPP itu boleh dikatakan seragam di satu sekolah. Ini karena memang RPP yang ada di masa KTSP agak sedikit berbeda dengan yang ada di kurikulum 2013. Apalagi ini kita sedang menghadapi lagi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu memang menjadi kesulitan, maka perlu langkah-langkah oleh sekolah melaksanakan kegiatan seperti workshop penyusunan perangkat pembelajaran dalam rangka menyamakan persepsi tentang perencanaan pembelajaran. Kemudian sebenarnya guru dalam RPP itu dituliskan apa yang harus dilaksanakan di dalam kelas, dan setelah action dalam kelas dilaksanakan apa yang ditulis dalam RPP. Cuma kadangkala faktor X menyertai dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kadangkala guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 10-20% bias atau tidak sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan dalam pembelajaran, dan itu perlu penilaian dan perbaikan-perbaikan sehingga sedikit demi sedikit pada langkah-langkah berikutnya dapat kita kurangi. Saya kira seperti itu. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Kemudian itu ada hubungannya dengan guru kadangkala dalam pembelajaran itu selalu monoton, Pak, dan sama rata terhadap semua siswa, Pak. Oh iya, memang karena kebanyakan guru kita saat ini selalu menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, sehingga hampir semua guru cara strateginya, metodenya menggunakan ceramah, maka jelas akan monoton. Seharusnya guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran
mencari model-model strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar. Nah, untuk mencapai ini guru harus melakukan analisis terhadap materi ajar. Dalam hal ini karakteristik materi ajar sehingga disesuaikan dengan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada materi ajar itu sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Ya, jangan sampai dalam materi ajar membutuhkan kita harus praktikum. Nah, gurunya hanya mau berteori, hanya berceramah, akhirnya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Maka akibatnya guru melakukan kegiatan pembelajaran secara monoton. Dan itu berimbas pada siswa kurang memiliki minat belajar, kan? Ya, pasti. Akibatnya itu siswa akan malas, bosan dengan metode yang cuma itu saja. Maka guru harus melakukan inovasi dan kreativitas untuk menemukan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi ajar yang diajarkan di dalam kelas. Oke Pak, kita beralih ke pertanyaan berikut tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, HOT. Ya. Itu jadi masalah Pak. Ya. Saya kira. Memang kegiatan pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau yang lebih familiar dengan HOT ini bagi kita di lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Banggai Utara ini hampir bisa dikatakan hal yang baru, merupakan ilmu yang baru. Tapi sebenarnya ilmu ini sudah lama, cuma kita tidak mau atau tidak punya rasa ingin tahu untuk dapat memahaminya. Maka guru sebagai model di dalam kelas, dia harus mencari informasi-informasi atau ilmu tentang pembelajaran tingkat tinggi. Kalau gurunya tidak memahami, menguasai, bagaimana mungkin dapat menerapkan kepada siswanya? Maka di sini guru yang harus lebih awal untuk memahami, dapat mengerti, dan dapat mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menerapkan pembelajaran HOT itu, maka siswa akan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOT. Ya, Pak. Pak, bagaimana Pak kan selain kepala sekolah Pak juga guru fisika. Guru fisika itu erat kaitannya dengan laboratorium. Bagaimana kalau siswa itu kadang-kala tidak memiliki keterampilan praktikum di laboratorium itu bisa apa? Keterbatasan sekolah kita, jujur saja kita belum memiliki laboratorium IPA atau lebih spesifik laboratorium biologi, fisika, dan kimia. Nah, inilah yang menjadi kendala karena sekolah kita belum lama, baru kurang lebih operasional 4 tahun. Jadi kita masih kekurangan dari segi sarana prasarana pembelajaran dari segi praktik. Maka saya sebagai guru fisika hanya mencari pendekatan-pendekatan yang tekstual, seperti memanfaatkan teknologi internet, mencari media-media yang ada di internet, kemudian ditampilkan dalam pembelajaran melalui infografis. Minimal anak-anak bisa dapat melihat secara langsung melalui tayangan-tayangan yang ada dalam infografis. Atau bisa dimodelkan dengan kegiatan-kegiatan praktikum sederhana, tetapi dapat mencapai tujuan pembelajaran. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki, kita akan pelan-pelan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita dalam kegiatan pembelajaran praktikum, terutama sebagai guru fisika dan pelajaran yang lain. Terima kasih Pak. Kemudian yang tentang pembelajaran yang kontekstual Pak. Ya, pembelajaran kontekstual kita akui kebanyakan siswa kita banyak belajar di dalam kelas. Nah, sebenarnya ada mata pelajaran tertentu seperti biologi, mata pelajaran jurusan atau kompetensi itu paling bagus, atau mata pelajaran penjaskes diajarkan di arena terbuka atau di alam nyata. Itu lebih mendekatkan pada media-media pembelajaran nyata di alam. Kebanyakan guru kita mengajar hanya di dalam kelas, dan itu pun dengan segala keterbatasan yang dimiliki karena kita memiliki media pembelajaran yang dapat ditunjukkan kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Akibatnya pembelajaran kontekstual itu sangat sulit untuk diterapkan. Kemudian ini yang terakhir Pak, ketika dihadapkan pada masalah, siswa kurang dapat menyelesaikan masalah.
Ya, ini sebenarnya menjadi kebiasaan. Siswa oleh semua guru, terutama mata pelajaran kejuruan, harus diajar berpikir secara sistematis, secara prosedural, sehingga dengan cara demikian apapun masalah yang hadapi siswa, maka dia akan tahu bagaimana langkah-langkah satu demi satu untuk menyelesaikan masalah. Dan ini perlu bagi siswa SMK, karena di SMK ini siswa diberikan masalah, kemudian diharapkan pada akhirnya siswa itu dapat menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Itulah harapan kita. Dengan demikian, kalau semua itu dapat terlaksana, maka insya Allah apa yang menjadi kompetensi inti atau tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran akan dapat tercapai. Demikian. Ya, terima kasih Pak sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau adalah Pak, saya sebut dengan hormat, Pak Asjon Abbas SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah tempat saya mengajar di SMK Negeri 1 Banggai Utara. Terima kasih banyak Pak sudah membantu PG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.